Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial Bansos tetap berjalan. Hingga penghujung tahun 2026, memasuki bulan April, masyarakat kembali menantikan pencairan sejumlah program Bansos yang telah dijadwalkan. Beragam bantuan disiapkan untuk membantu kelompok rentan, mulai dari keluarga kurang mampu hingga pelajar dari latar belakang ekonomi terbatas. Beberapa program utama yang kembali disalurkan antara lain Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, Program Indonesia Pintar PIP, PBI Jaminan Kesehatan, serta bantuan beras 10 kg khusus untuk PKH dan BPNT. Pencairan April 2026 sudah masuk tahap kedua yang mencakup periode April hingga Juni. Seluruh penerima bantuan telah ditentukan berdasarkan sistem desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTS. Masyarakat juga diimbau lebih waspada terhadap informasi yang beredar, terutama terkait pendaftaran Bansos yang sering muncul saat momen Ramadan. Program Keluarga Harapan atau PKH menjadi salah satu bantuan utama yang masih terus disalurkan. Bantuan ini bersifat tunai dengan syarat tertentu yang berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penerima PKH mencakup keluarga dengan anggota seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan berbeda-beda sesuai kategori penerima dalam satu keluarga. Ibu hamil dan anak usia dini mendapatkan Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 setiap tahap. Untuk siswa SD, bantuan diberikan Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahap. Siswa SMP memperoleh Rp1,5 juta per tahun atau Rp375.000 tiap tahap. Sementara siswa SMA menerima hingga Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 per tahap. Penyandang disabilitas berat dan lansia mendapatkan Rp2,4 juta per tahun atau Rp600.000 setiap tahap. Bahkan, korban pelanggaran HAM berat bisa memperoleh hingga Rp10,8 juta per tahun. Selain PKH, bantuan BPNT atau kartu sembako juga kembali disalurkan. Program ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik senilai Rp200.000 per bulan. Pada 2026, aturan penerima BPNT mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Kini hanya masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 4 yang berhak menerima bantuan tersebut. Artinya, kelompok desil 5 tidak lagi masuk dalam daftar penerima tahun ini. Penyaluran PKH dan BPNT sendiri dilakukan dalam 4 tahap sepanjang tahun. Tahap pertama berlangsung Januari hingga Maret. Tahap kedua mencakup April sampai Juni. Tahap ketiga berlangsung Juli hingga 25 September 30 September. Sedangkan tahap keempat dijadwalkan Oktober hingga Desember. Di sektor pendidikan, program Indonesia Pintar atau P50M juga kembali dilanjutkan. Bantuan ini ditujukan khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Tujuan utamanya adalah mencegah anak putus sekolah, sekaligus mendorong mereka kembali belajar. Besaran bantuan PIP telah disesuaikan dengan kebutuhan biaya pendidikan terbaru. Siswa SD menerima Rp450.000 per tahun. Siswa SMP mendapatkan Rp750.000 per tahun. Sementara siswa SMA atau SMK bisa memperoleh hingga Rp1,8 juta per tahun. Dana tersebut disalurkan melalui rekening simpanan pelajar di bank penyalur resmi. Selain bantuan tunai dan pendidikan, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan berupa beras. Total alokasi bantuan beras tahun 2026 mencapai 720.000 ton untuk masyarakat kurang mampu. Penyaluran ini merupakan bentuk penugasan langsung dari pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, ujar Direktur Utama Perum Bulog. Namun bantuan beras 10 kg tidak diberikan sepanjang tahun. Program ini hanya berlangsung selama 4 bulan dan jadwal pastinya tidak diumumkan secara rinci. Di bidang kesehatan, terdapat program PBI Jaminan Kesehatan yang juga tetap berjalan. Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin yang iuran BPJS Kesehatannya dibayarkan penuh oleh pemerintah. Nilai iuran yang ditanggung sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Dengan program ini, penerima dapat mengakses layanan kesehatan tanpa perlu membayar iuran mandiri. Fasilitas yang didapat mencakup layanan di puskesmas hingga rumah sakit sesuai rujukan medis. Data penerima PBIJK sendiri terus diperbarui secara berkala agar bantuan tepat sasaran. Untuk mengetahui status penerimaan Bansos, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara online. Pemerintah menyediakan situs resmi yang bisa diakses dengan mudah. Pengguna
hanya perlu memasukkan nomor NIK KTP serta kode verifikasi yang tersedia. Setelah itu, klik tombol pencarian dan sistem akan menampilkan hasil sesuai data wilayah. Selain melalui website, pengecekan juga bisa dilakukan lewat aplikasi resmi Cek Bansos. Pengguna baru harus membuat akun dengan melengkapi data diri terlebih dahulu. Prosesnya meliputi pengisian, NK, alamat, email, serta unggahan foto KTP dan swafoto. Jika data sudah valid, akun akan langsung aktif dan bisa digunakan. Setelah login, pengguna dapat melihat jenis bantuan yang diterima melalui menu profil. Dengan berbagai program yang kembali disalurkan, pemerintah berharap bantuan ini mampu meringankan beban ekonomi masyarakat. Informasi lengkap mengenai Bansos April 2026 ini diharapkan membantu masyarakat memahami hak serta cara mengakses bantuan yang tersedia.